Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Risma Syafirah. Aku dari kelas 12-2 di SMA 6 Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakalan bahas 3 soal mengenai turunan. Oke, kita langsung bahas aja mengenai soal-soalnya. Halo teman-teman semuanya, jadi kita bakal mulai ke nomor pertama, yaitu fx sama dengan x-1 dikali dengan x plus 2 kuadrat. Maka turunan pertamanya adalah, kita harus ingat-ingat dulu nih sifat turunan kalau misalkan dia perkalian, yaitu adalah f aksen x sama dengan u aksen dikali dengan v ditambah dengan u dikali dengan V aksen. Nah, kita tentuin dulu nih yang pertama-tama, yaitu U-nya mana dan V-nya mana. Dari persamaan ini kita anggap aja X-1 sebagai U, dan X plus 2 kuadrat sebagai V. Jadi kita bisa tahu kalau misalkan U aksen itu adalah 1, dan V aksen itu adalah 2 dikali dengan X plus 2. Atau kita bisa langsung kaliin aja ya, yaitu 4 plus 2X atau 2X plus 4 itu sama aja. Nah, kalau udah kita baru masukin ke persamaan yang ini nih. Jadi dia F aksen X sama dengan U aksennya kan 1, berarti 1 dikali dengan V, V-nya itu X plus 2 kuadrat, ditambah dengan U-nya itu X-1 dikali dengan V aksen, yaitu 2X plus 4. Nah, baru kita kalikan. F aksen X sama dengan 1 dikali X plus 2 kuadrat itu tetap X plus 2 kuadrat. Nah, X plus 2 kuadrat itu berapa? Yaitu hasilnya X kuadrat plus 4X plus 4. Nah, ditambah dengan 2X kuadrat dikali pelangi ya teman-teman. 2X kuadrat ditambah 4X dikurang 2X dikurang 4. Nah, maka di sini kita bisa tulis kalau misalkan X kuadrat ditambah 2X kuadrat itu 3X kuadrat. 3X kuadrat 4X ditambah 4X dikurang 2X yaitu 6X, dan 4 dikurang dengan 4 yaitu 0. Maka turunan pertamanya kita bisa tulis di sini F aksen X sama dengan 3X kuadrat plus 6X. Ini adalah hasilnya teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya kita bakalan beralih ke soal yang kedua. Diketahui fx sama dengan 4x min 2x kuadrat, tentukan PGS dari fx pada titik 3, min 6. Nah, untuk menentukan PGS atau persamaan garis singgung, kita harus tahu dulu nih apa yang dibutuhkan di persamaan garis singgung. Untuk mencari garis singgung atau persamaan garis singgungnya ini kita menggunakan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dikali dengan X min X1. Nah, di soal ini kita udah dapet nih teman-teman Y1 sama X1-nya. Ini adalah X1 dan yang ini adalah Y1. Nah, yang belum kita tahu kan M-nya teman-teman.
Nah, M-nya itu apa sih? M-nya itu adalah gradien dari garisnya itu. Nah, untuk mencari gradien kita bisa pakai turunan nih teman-teman, karena gradien itu adalah turunan pertama dari sebuah fungsi. Nah, di sini kan kita tahu fx-nya itu kan ini ya, fx-nya 4x min 2x kuadrat. Nah, untuk mencari gradien atau fx aksen x adalah m, yaitu adalah m sama dengan turunan dari ini, yaitu 4 min 4x. Nah, kita udah ketemu nih persamaannya. Tinggal kita lihat di sini. Nilai x-nya berapa? Oh, nilai x-nya itu 3. Yaudah kita masukin x-nya itu sama dengan 3. X sama dengan 3. Maka M sama dengan 4 min 4 kali 3. 4 dikurang 12 sama dengan min 8. Nah, kita udah dapet nih kalau M-nya itu adalah min 8. Lalu M-nya itu kita akan masukin ke persamaan yang ini bersamaan dengan Y1 dan X1. Jadi Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X min X1. Itu hasilnya Y min Y1-nya berapa? Y1-nya min 6. Kita masukin min 6. Min 6. M-nya itu adalah min 8 X min 3. Nah, jadinya Y plus 6 sama dengan min 8 dikali X itu min 8X. Min 8 dikali min 3 yaitu plus 24. Jadi Y sama dengan min 8X dikurang 24 dikurang 6 ditambah 24. Nah, maka persamaan akhirnya adalah Y sama dengan min 8X plus 18. Ini adalah persamaan garis singgung yang udah kita cari dari atas ini. Nah, oke, kita udah tahu persamaan garis singgungnya berapa. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke. Nomor 3 adalah fx sama dengan sepertiga x kuadrat. Fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 min 3x plus 7. Tentukan interval di mana fx akan turun. Nah, yang perlu jadi catatan di sini adalah fx akan turun. Nah, jadi untuk interval fx akan turun, jadi fx f aksen x lebih dari 0, maka naik. Intervalnya akan naik. Tapi kalau fx, f aksen x maksudnya, kurang dari 0, maka dia akan turun. Nah, berarti kita harus cari tahu dulu nih, mana yang menghasilkan f aksen x itu kurang dari 0. Oke, kita udah ada persamaan fx-nya, berarti kita tinggal cari f aksen x-nya. Dari ini kita harus cari dulu. Maka f aksen x-nya adalah 3 kali sepertiga x kuadrat. Kita langsung ya guys, min 2x min 3. Ini bisa dicoret, hasilnya jadi x kuadrat min 2x min 3. Nah, kita pakai pemfaktoran nih di sini, dimana x kuadrat min 2x min 3 yaitu x, dan sini x. Maka
berapa kali berapa hasilnya min 3, dan berapa tambah berapa hasilnya min 2. Oke, kalau min 3 kan berarti yang bisa menghasilkan 3 itu adalah 3 dikali 1. Nggak ada lagi selain 3 dikali 1. Jadi min 3 itu bisa 3 dikali min 1 atau min 3 dikali 1. Tapi di sini ada ketentuannya. Kalau misalkan ditambahkan keduanya itu adalah min 2. Kalau misalkan 3 ditambah min 1 itu hasilnya 2. Tapi kalau misalkan min 3 ditambah 1 itu hasilnya min 2. Maka yang benar adalah min 3 dengan plus 1. Jadi di sini bisa ditulis min 3 dengan plus 1. Nah, maka X-nya yang ini adalah 3 dan X yang ini adalah min 1. Oke. Nah, jadi kita bikin garis bilangan dulu nih teman-teman. Garis, anggap aja lurus ya. Di sini adalah yang paling kecil yaitu min 1, dan di sini adalah 3. Nah, kita perlu tahu nih interval jarak-jarak di sini itu dia naik atau turun. Caranya adalah kita masukkan angka-angka di sebelum atau sesudah titik-titik ini ke dalam persamaan yang ini nih teman-teman. Oke. Nah, yang pertama itu adalah yang kurang dari min 1 yaitu min 2. Jadi, kalau misalkan kita masukin min 2 ke dalam persamaan f Sn X ini adalah, jadi kita langsung aja ya, X kuadrat. Jadi min 2 kuadrat itu 4. Min 2 dikali min 2 itu plus 4 dikurang 3. 4 plus 4 8, 8 dikurang 3 yaitu 5. Ini dia positif, berarti atau lebih dari 0, jadi dia akan naik. Kita tulis positif aja. Nah, terus kita akan langsung ke yang di tengah-tengah sini. Kita ambil misalkan 0, angka 0. Nah, kita masukin 0 kuadrat itu 0 dikurang 2 kali 0 yaitu 0 dikurang 3. Nah, hasilnya adalah min 3. Maka yang di tengah-tengah sini adalah minus atau dia turun karena dia kurang dari 0. Dan yang terakhir adalah lebih dari 3, yaitu kita ambil aja 4. Misalkan X kuadrat yaitu 4 kuadrat itu 16 di sini ya. 16 dikurang 2 kali 4 yaitu min 8. Kita tulis min 8 dikurang lagi dengan 3. 16 dikurang 8 itu 8 dikurang dengan 3 yaitu 5. Maka hasilnya ini lebih dari dengan 0. Nah, kalau lebih dari 0 berarti dia positif atau naik. Nah, kita udah tahu nih teman-teman interval yang mana yang naik, yang mana yang turun. Kita tinggal kasih aja persamaannya. Nah, untuk yang turun ini dia kan ada di antara min 1 dengan 3. Maka kita bisa tulis persamaannya kayak gini. X berada di antara min 1 dan di antara 3. Atau X itu lebih besar dari min 1 atau X lebih besar dari 3. Nah, teman-teman, jadi aku kan udah bahas mengenai soal-soalnya ya. Semoga pembahasan yang aku sampaikan tadi bisa dimengerti oleh teman-teman semua dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dadah.